Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Miskina I Want to Know It. Solusi mudah dan logis belajar matematika bersama Pak Andre. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lingkaran, yaitu hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Baiklah, kita mulai dengan unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang pertama, titik pusat. Titik pusat di sini adalah titik O yang berada di tengah-tengah lingkaran. Jadi dari titik O ke semua titik yang berada di keliling lingkaran akan mempunyai jarak yang sama, ya. Yang kedua, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan satu titik di lingkaran ke titik pusat. Nah, OC adalah jari-jari, OB juga jari-jari, OD jari-jari, OA jari-jari. Ya, ngerti ya? Sedangkan diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik di keliling lingkaran melalui titik pusat. Nah, ini ada dua titik nih, titik D sama titik C. Kita hubungkan melalui titik pusat. Nah, CD adalah diameter karena melalui titik pusat O. AB merupakan diameter karena melalui titik pusat O. Tali busur, apa itu tali busur? Nah, tali busur kan ini. Nah, ini. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik di keliling lingkaran tanpa melalui titik pusat. Jadi dia langsung ya. Nah, ini AD ini adalah tali busur. Bedakan antara tali busur dengan diameter. Kalau diameter melalui titik pusat, kalau tali busur tanpa melalui titik pusat. Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik di keliling lingkaran. Nah, ini busur namanya, garis lengkung. Apotema, garis yang menghubungkan dari titik pusat ke tali busur dan tegak lurus membentuk sudut siku ini. OE ini adalah apotema. Tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur AD dengan busurnya. Nah, yang ini adalah temberengnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Juring. Nah, juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, jari-jari CO dan jari-jari BO dengan busurnya. Yang ini adalah juring. Kita akan masuk ke hubungan antar sudut pusat dengan sudut keliling ya. Gimana? Ya, kita lihat gambar ini. Sudut keliling diapit oleh dua tali busur seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Ini adalah tali busur pertama, di tali busur kedua. Nah, yang di tengah ini adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur ini merupakan sudut keliling. Kalau sudut pusat diapit oleh dua jari-jari. Nah, ini sudut pusat diapit oleh dua jari-jari. Jari-jarinya adalah OA sama OC. Beda ya antara sudut pusat dengan sudut keliling. Kalau sudut keliling dibentuk oleh atau diapit oleh dua tali busur. Nah, ini tali busur pertama, kedua. Ini adalah sudut kelilingnya. Kalau sudut pusat diapit oleh dua jari-jari. AO dan CO, sudut pusat. Bagaimana hubungan kedua sudut tersebut? Ya, mari kita lihat. Nah, jika sudut keliling menghadap busur yang sama dengan sudut pusat, maka akan berlaku sudut pusat ini sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, coba kita lihat di sini dulu. Sudut keliling, sudut kelilingnya ABC. Sudut B ini menghadap busur AC. Oke, AC ya. Kemudian sudut pusat.
AOC. Sudut pusat menghadap busur AC. Sehingga kedua sudut ini menghadap busur yang sama. Sehingga berlakulah hubungan sudut pusat akan sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Yuk kita kembali ke contoh soal. Soal pertama. Sebuah lingkaran berpusat di titik O, seperti gambar ini. Nah, O. Berapakah sudut pusatnya? Nah, coba perhatikan. Sudut pusat ini menghadap busur AB. Di busur AB. Ini ya. Sudut keliling ini menghadap busur, coba perhatikan, set ini. Nah, AB juga berarti menghadap busur AB. Karena menghadap busur yang sama, maka berlaku hubungan ini. Hubungan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Yuk kita masukin angka-angkanya. Yang ditanyakan sudut pusat. Berarti sudut pusat sama dengan 2 kali sudut kelilingnya, 55. Hasilnya 110 derajat. Cukup mengerti ya, masih gampang ini ya. Kemudian soal yang kedua, seperti gambar ini. Nah, besar sudut DFE adalah 70. Dan besar sudut DPE ini 5x kurang 10. Nah, ini dalam bentuk variabel ya, nggak apa-apa. Yang ditanya adalah x-nya. Berarti nilai x-nya berapa? Bukan nilai sudut ya, jadi nilai x-nya. Nah, nilai x-nya berapa? Nih, ada sedikit aljabarnya nih. Oke, coba. Kita analisa dulu. Sudut keliling menghadap busur apa? Busur DE, oke. Sudut pusat menghadap busur apa? Sudut pusat menghadap busur DE juga. Ya kan? Jadi sudut keliling ini keliling menghadap busur DE, sudut pusat DE juga. Sehingga berlakulah hubungan ini. Dengan demikian kita tinggal masukin sudut pusat berapa? Sudut pusatnya 5x dikurang 10 sama dengan 2 dikali sudut keliling 70. Nah, kita selesaikan satu-satu. Ini dulu 5x dikurang 10 sama dengan 140. Karena kita ingin mencari x-nya, nilai 10 kita pindahkan ke ruas kanan atau kita tambahkan dengan 10 masing-masing ruas ya. Kalau ini tambahkan 10, ini kita tambahkan 10 ruas kiri. Di sini juga kita harus tambahkan 10 ruas kanan ya, karena prinsip keseimbangan sama dengan. Karena kalau prinsip keseimbangan, jika ruas kirinya ditambah 10, ruas kanan juga ditambah 10. Ayo, kita lanjutkan. 5x 10 dikurang 10, habis ya, ini habis. Ini plus 10 minus, jadi 0. Ini 140 ditambah 10 jadi 150. Nah, kita ingin mencari x. Kita bagi dengan angka yang sama supaya koefisien 5-nya hilang. Kita sama-sama bagi 5. Ya. Karena ruas kirinya kita bagi 5, ruas kanan juga dibagi 5. Sehingga 5 ini habis ya, jadi x sama dengan 190 dibagi 5 sama dengan 30 derajat. Oke. Mudah-mudahan masih bisa ngikutin ya sampai soal nomor 2 ini. Kemudian kita coba lanjutin ke soal nomor 3. Nah, ini perhatikan gambar berikut. O adalah titik pusat. Oh, ini O, titik pusat. Titik pusat simbolkan TP ya, TP. Dan COD 54, mana C? COD berarti ini dari sini ke sini 54 derajat. Besar sudut ABD adalah ABD. Nah, ini
ini lumayan komplit, lumayan agak sedikit analisa ya. Coba kita perhatikan dulu, kita analisa lagi. Yang ditanya adalah sudut keliling. Ini adalah sudut keliling ya, sudut keliling. Kenapa sudut keliling? Karena dibatasi oleh dua tali busur, AB dan BD. Kemudian yang kedua ini sudut pusat. Sudut pusat, sudut pusat. Pertanyaannya adalah, yang ditanya ini, supaya kita bisa menjawab sudut keliling ini, kita harus mencari sudut pusat menghadap busur yang sama. Nah, sudut keliling ABD itu menghadap busur apa? Menghadap busur AD ya. Nah, kemudian kita cari nih sudut pusatnya yang menghadap busur yang sama, busur ini, supaya berlaku hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Berarti karena ini yang diketahui 54, kita harus mencari sudut pusat yang ini. Karena menghadap busur AD juga. Sudut pusat AOD sama dengan 180 dikurang 54. Ini 126. Kenapa 180 kurang 54? Karena sudut yang dibentuk oleh garis lurus ini adalah 180 ya. Jadi kita kurangi dengan 54 untuk menemukan sudut ini. Jadi ini 126 sudut AOD-nya. Jadi ini 126. Nah, sudut pusat ini sudah mempunyai menghadap busur yang sama ya dengan sudut keliling yang kita cari. Sehingga berlakulah hubungan sudut pusat dan sudut keliling ini. Dengan demikian, sudut kelilingnya adalah mana? Setengah dari 126 atau 126 dibagi 2. Sama dengan berapa? 63. Ya. Di jawabannya adalah D. Kenapa dibagi 2? Karena kita ketahui bahwa sudut pusat yang 126 ini merupakan 2 kali dari sudut keliling. Kalau kita mencari sudut kelilingnya, tinggal kita bagi sudut pusat dengan 2. Ya, jawabannya D. Mengerti ya? Sampai di sini, sampai soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. O adalah pusat lingkaran. Nah, ini sudut lingkaran. AOD 126. AOD berarti ini nih. Ini 126. Besar sudut CBD adalah CBD. Oh, yang ini. Nah, ini sudut apa ya? Ini adalah sudut keliling karena dibentuk oleh 2 tali busur BC dan busur BD. Nah, untuk itu kita harus mencari sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Karena sudut keliling ini menghadap busur CD, ya, CD, berarti kita harus menemukan sudut pusat yang menghadap busur CD juga. Nah, di sini diketahui 126. Nah, untuk mencari sudut pusat yang lainnya, kita mencari sudut ini loh, COD dengan cara 180 dikurang 126. Sama dengan berapa tuh? Kira-kira 54 derajat. Jadi sudut yang ini adalah 54. Sudut COD adalah sudut pusat yang kedua yang kita temukan. Karena menghadap busur CD dan sudut keliling yang ditanya juga menghadap
busur CD, maka berlakulah hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sehingga sudut CBD-nya adalah 54 dibagi 2 sama dengan 27. Kenapa dibagi 2? Karena sudut pusat itu merupakan 2 kali dari sudut keliling. Sehingga kalau mencari sudut keliling, tinggal kita bagi 2. Oke, demikianlah pembahasan materi lingkaran kali ini yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Jika suka dengan video ini, silakan like and share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jika ingin mendapatkan video-video berikutnya yang terbaru dari channel ini tentang matematika, silakan subscribe, klik lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.